Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa bisa berkumpul kembali walau dalam keadaan sebelumnya mohon maaf ya, terkendala jaringan tadi terpantau. Mungkin dilanjut ya untuk selanjutnya yaitu yang mungkin kami dari kelompok 5 akan memaparkan atau mempresentasikan itu mengenai analisis unsur golongan 5A. Mungkin sebelumnya kami di sini ada terdiri dari 3 orang. Pertama saya sendiri, kemudian ada rekan saya Muhammad Yusli Hidayat, serta Ajmi Putri Dwi Fani. Oke, mungkin boleh di next. Nah, mungkin yang pertama itu pengertiannya mungkin teman-teman semua udah tahu gitu ya. Unsur tabel di tabel periodik itu ada beberapa macam unsur. Dari minggu-minggu sebelumnya juga udah kita membahas beberapa unsur mulai dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, dan sekarang itu unsur golongan 5A. Nah, mungkin golongan 5A itu merupakan suatu kelompok unsur dalam tabel periodik yang berada pada golongan 15, yang terdiri dari beberapa unsur. Itu yang pertama ada unsur nitrogen atau lambang unsurnya N, kemudian fosfor, kemudian juga arsen, antimon, dan bismut. Nah, eh, unsur-unsur tersebut memiliki 5 elektron valensi, kemudian juga sehingga memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan kovalen bersifat monogam hingga logam ringan, dan reaktivitasnya berubah dari atas sampai bawah itu. Mungkin semakin ke bawah lebih bersifat logam gitu. Boleh di next. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ajmi, kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya itu ada sifat fisik dan kimia dari beberapa unsur golongan 5A. Yang pertama itu ada nitrogen dengan nomor atom 7, massa atom 14, dan nomor massanya 14. Untuk sifat fisikanya, berfasa gas, kepadatannya 0,00125006 gram per sentimeter kubik, titik leburnya itu 63,15 dalam derajat Kelvin. Kalau misalnya dalam derajat Celcius itu min 210 derajat Celcius. Untuk titik didihnya 195,79 derajat Celcius. Untuk kalor peleburannya 0,36 kilojoule per mol, kalor penguapan 2,79 kilojoule per mol, dan kapasitas kalor molarnya 1,04 joule per kilogram Kelvin. Untuk sifat kimianya itu sangat inert, ikatan N rangkap 3N-nya itu kuat, lalu bereaksi dengan H2 membentuk NH3 pada suhu tinggi, kemudian bereaksi dengan O2 membentuk NO dan NO2 pada suhu tinggi juga. Untuk reaktivitas dan bahayanya tidak mudah terbakar dan dapat menyebabkan asfiksia atau menggantikan O2. Selanjutnya, kemudian ada fosfor dengan lambang P. Untuk nomor atomnya itu 15, massa atomnya 30, dan nomor massanya itu 31. Untuk sifat fisikanya berupa solid dengan kepadatan 1,82 gram per sentimeter pangkat 3, titik leburnya 44,1 derajat Celcius, titik didihnya 279,85 derajat Celcius. Lalu untuk kalor peleburannya 0,64 kilojoule per mol, kalor penguapannya 12,4 kilojoule per mol, dan kapasitas kalor molarnya
0,769 Joule per gram Kelvin. Untuk sifat kimianya itu sangat reaktif, terutama fosfor putih, dan mudah teroksidasi menjadi P4O6 atau P4O10 bereaksi dengan halogen dan logam. Lalu reaktivitas dan bahayanya fosfor putih itu mudah menyala dan sangat toksik, reaktif dengan oksidator kuat. Terus ini untuk visualisasinya ya, kayak padatan gitu, padatan serbuk. Lalu selanjutnya itu ada arsen dengan lambang AS. Untuk nomor atomnya itu 33, massa atomnya 74, dan nomor masanya itu 75. Untuk sifat fisikanya berfasa solid, warnanya itu kayak abu-abu perak gitu. Terus untuk kepadatannya 5,776 gram per sentimeter pangkat 3, titik leburnya 817 derajat Celcius, titik didihnya 603 derajat Celcius, kalor peleburannya 27,7 kilojoule per mol. 329 Joule per gram Kelvin. Untuk sifat kimianya semilogam dengan bilox plus 3 dan plus 5. Jika dibakar akan menghasilkan AS2O3, membentuk halida, AsCl2, dan arsenida. Reaktivitas atau bahayanya sangat toksik dan reaktif terhadap oksidator kuat. Ini untuk gambarnya. Lalu selanjutnya itu ada antimon dengan eh, lambang SB. Untuk nomor atomnya 51, massa atomnya 127,76, nomor massanya 122. Sifat fisikanya berfasa solid juga, warnanya itu kayak abu perak gitu. Terus kepadatannya 6,685 gram per sentimeter pangkat 3, titik leburnya 630,63 derajat Celcius, titik didihnya 1587 derajat Celcius, dan kalor peleburannya 19,7 kilojoule per mol, kalor penguapannya 68 kilojoule per mol, dan kapasitas kalor molarnya 0,207 joule per gram. Untuk sifat kimianya, reaktif sedang biloxnya plus 3 dominan, oksida stabil Sb2O3, membentuk SbCl3, SbCl5 kurang stabil, lalu reaktivitas dan bahayanya debu dapat terbakar pada suhu tinggi dan moderat toksik. Kemudian ada bismut dengan lambang Bi. Untuk nomor atomnya itu 83, massa atomnya 208, nomor massanya 209. Sifat fisikanya berfasa solid, kepadatannya 9,78 gram per sentimeter pangkat 3, titik leburnya 271,5 derajat Celcius, titik didihnya 1564 derajat Celcius, kalor peleburan 10,9 kilojoule per mol, kalor penguapan 160 kilojoule per mol, kapasitas kalor molarnya 0,122 joule per gram Kelvin. Untuk sifat kimianya, paling tidak reaktif di golongan 5A. Ini tuh paling tidak reaktif itu di antara yang lainnya. Kemudian membentuk BiCl3 dan Bi2O3. Biok stabilnya plus 3, reaktivitas bahayanya itu reaktif dengan oksidator kuat, toksisitas rendah dibanding AS dan juga SB. Kemudian ada reaksi-reaksi yang terjadi pada golongan 5A yang akan dijelaskan oleh Muhammad Yusril. Oke, baik. Mungkin selanjutnya yaitu reaksi-reaksi yang terjadi pada golongan 5A. Mungkin yang pertama di unsur nitrogen itu ya, teman-teman semua. Eh, Terus di unsur nitrogen itu ada beberapa macam reaksi gitu. Salah satunya itu yang pertama dengan yaitu jadi bereaksi membentuk amonia itu. Bisa dilihat di layar gitu ya, bahwasanya N2 ditambah 3H2 bisa menghasilkan produk 2NH3 gitu. Kemudian juga pembentukan nitrogen oksida, di mana N2 ditambah O2 bisa menjadi
2NO tinggi ya, 2NO 2NO gitu atau suhu tinggi. Nah, kemudian untuk unsur fosfor gitu. Nah, fosfor putih atau P4 bereaksi keras keras dengan. Nah, untuk contoh reaksinya di sini ada beberapa macam itu P4 berfasa solid ditambah 6F2 berfasa gas bisa menghasilkan 4 PF3 gas gitu. Nah, kemudian juga P4 solid ditambah 6 Cl2 gas bisa menghasilkan 4 PCl3 gas. Kemudian P4 solid 6 ditambah 6 Br2 gas bisa menghasilkan 4 PBr3 gas. Dan yang terakhir 4 P4 solid ditambah 6I2 gas bisa menghasilkan 4 Pi3 gas. Nah, mungkin di fosfor juga ada beberapa reaksi lain gitu ya, di mana reaksinya itu dengan iodium gitu atau bisa menghasilkan membentuk fosfor 2 iodida itu. Nah, tetapi jikalau fosfor tidak bisa bereaksi dengan asam itu karena larutan asam non oksidasi gitu. Boleh di next. Eh, jangan dulu. Mohon maaf. Oke, mungkin selanjutnya itu unsur arsen gitu ya. Teman-teman semua, reaksi arsenik dengan udara ketika dipanaskan dan oksigen akan bisa menyatu menyatu untuk membentuk arsen pentaoksida itu atau tetra arsenik deoxide. Nah, contoh reaksinya itu di sini ada 4 AS tambah MO2 gas bisa menghasilkan AS4O10 solid. Nah, kemudian juga 4 AS solid ditambah 3O2 gas bisa menghasilkan AS4O6 solid gitu. Nah, kemudian selain dengan udara juga arsen itu bisa bereaksi dengan fluor itu bisa membentuk arsen gas 5 fluoride atau reaksinya itu 2 AS solid ditambah 5F2 gas bisa menghasilkan 2SF5 gas. Boleh di next. Nah, unsur selanjutnya yaitu antimon. Nah, antimon jika bereaksi dengan halogen eh, dalam kondisi yang terkendali dengan semua halogen untuk membentuk antimon 3 dihalida. Di mana contoh soal mohon maaf, contoh reaksinya di sini ada 2 Sb solid ditambah 3F2 gas menghasilkan 2 SbF3 solid. Kemudian juga 2 Sb solid ditambah 3Cl2 gas bisa menghasilkan 2 SbCl3 solid gitu. Kemudian 2 Sb solid ditambah 3Br2 gas menghasilkan 2 SbR3 solid. Dan yang terakhir 2 Sb solid ditambah 3I2 gas bisa menghasilkan 2 SbI3 solid. Eh, Selain dengan halogen juga antimon itu bisa bereaksi juga dengan air, kemudian juga dengan udara. Mungkin misalnya dengan air itu antimon bisa menghasilkan atau bisa bereaksi misalnya 2 Sb atau 2 antimon berfasa solid ditambah 3H2O bisa menghasilkan Sb2O3 solid ditambah 3H2 gas gitu. Kemudian jika dengan udara atau dengan oksigen itu antimon ini bisa membentuk trioksida antimon. Nah, contohnya yaitu 4 Sb solid ditambah 3O2 gas bisa menghasilkan 2 Sb2O3 solid. Boleh di next. Mohon maaf. Kemudian untuk unsur selanjutnya yaitu bismut, teman-teman semua ya. Tahu dengan itunya Bi. Nah, bismut ini bisa bereaksi
dalam kondisi yang terkendali dengan halogen, fluorin, klorin, bromin, dan iodin bismut 3 trihalid. Gitu. Eh, Bisa dilihat ya contoh reaksinya juga di sini ada 2Bi solid ditambah 3 Verb 2 gas bisa menghasilkan 2BiF3 solid. Kemudian 2Bi solid ditambah 3Cl2 gas bisa menghasilkan 2BiCl3 solid. Kemudian 2Bi solid ditambah 3Br2 gas bisa menghasilkan 2BiBr3 solid. Dan yang terakhir 2Bi solid ditambah 3I2 gas bisa menghasilkan 2BiI3 solid. Nah, selain dengan halogen, eh, bismut juga bisa bereaksi dengan air, bisa dengan udara, dan bisa dengan asam gitu. Nah, jika laut dengan air, bisa menghasilkan Bi2O3 solid dan ditambah 3H2 gas. Namun jika dengan udara atau dengan oksigen, bisa menghasilkan trioksida bismut, yaitu 4Bi solid ditambah 3O2 gas menghasilkan 2 Bi2O3 solid. Boleh di next. Oke, mungkin selanjutnya yaitu tata nama senyawa golongan 5A yang akan disampaikan oleh Muhammad Yusli Hidayat. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik ya mungkin sebentar ya teman-teman semua ada terkendala jaringan gitu. Oke, mohon maaf teman-teman. Sebelumnya suara Isli udah kedengeran? Terdengar Sli. Oke. Di sini ada tata nama senyawa golongan 5A, yang mana ciri penamaannya eh, unsur dari golongan 5A itu terus jumlah dari unsur halogennya yang diawali dengan kata di, tri, penta, dan lain-lain. Terus juga yang dimana halogen itu berakhiran dengan ida. Jadi contohnya di sini yang pertama itu ada PCl3 ya, atau nama IUPAC-nya fosfor triklorida, dan juga di sini ada fosfor pentaklorida, arsen triklorida, dan PBr3 itu fosfor tribromida, dan
BiI3 itu bismut triiodida. Boleh di next. Oke, di sini ada hidrida yang dimana unsur golongan 5A bereaksi dengan H. Yang rumus umumnya itu ada di atas ya. XH3 yang dimana X itu senyawa atau unsur golongan 5A. Nah, adapun cirinya yang pertama itu ada unsur dari golongan 5A-nya itu sendiri, terus ditambah dengan yang sama ya seperti tadi ada di-tri atau penta. Nah, terus ditambah dengan hidrida. Nah, di sini contohnya ada NH3, nama IUPAC-nya nitrogen trihidrida. Terus juga ada pH3, nama IUPAC-nya fosfor trihidrida. Terus juga ada ASH3, nama IUPAC-nya arsen trihidrida. Terus ada SBH3, nama IUPAC-nya antimon trihidrida. Dan ada juga BiH3, nama IUPAC-nya bismut trihidrida. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini tata nama oksida yang dimana senyawa golongan 5A itu bereaksi dengan O. Nah, rumus umumnya itu X NON yang dimana N itu nanti menyesuaikan jumlah dari senyawa itu sendiri. Nah, ciri penamaannya jumlah unsur, terus gunakan awalan mono, di, tri, penta, dan lain-lain. Nah, terus diakhiri dengan oksida. Nah, contohnya di sini ada NO, nama IUPAC-nya nitrogen monoksida. Terus ada NO2, nitrogen dioksida, N2O5, dinitrogen pentaoksida. Terus juga ada P2O5, nama IUPAC-nya difosfor pentaoksida. Terus ada Bi2O3, nama IUPAC-nya dibismut trioksida. Boleh di next. Terus di sini ada tata nama senyawa golong 5A yang dengan asam okso atau oksi asam gitu ya. Yang dimana ini tuh senyawa asam, terus juga identik ada O-nya. Nah, rumus umumnya itu tuh seperti yang di atas ya, HNXON. Nah, X itu unsur golongan 5A. Nah, adapun ciri penamaannya, apabila biloxnya itu lebih rendah, itu tuh diakhiri dengan it. Nah, jadi kalau misalnya nitrogen, kalau biloxnya itu lebih rendah, berarti jadinya nitrit. Nah, kalau biloxnya lebih tinggi, berarti itu tuh jadinya nitrat. Nah, biasanya yang lebih rendah itu biloxnya berjumlah +3. Kalau biloxnya yang lebih tinggi itu tuh berjumlahnya +5. Jadi kita sebelum menamai senyawa dari asam okso tersebut harus menghitung bilox dari unsur golongan 5A. Nah, adapun contohnya di sini ada HNO2. Nah, nama IUPAC-nya di sini asam nitrit. Terus juga H3 ASO3. Nah, nama IUPAC-nya asam arsenit. Terus juga di sini ada HNO3. Nama IUPAC-nya asam nitrat. Karena HNO3 ini kalau kita cari biloxnya itu tuh
bilox yang lebih tinggi atau plus 5. Terus juga di sini ada H3PO4, asam fosfat, dan juga H3SbO4, asam antimonat. Boleh di next. Oke, di sini ada kegunaan dari senyawa golongan 5A eh, yang akan dijelaskan oleh rekan kita Yusril. Kepada Yusril disilakan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kegunaan dari unsur-unsur pada golongan 5A. Yang pertama yaitu unsur nitrogen. Gitu. Nah, teman-teman semua udah pada tahu gitu kan, bahwasanya nitrogen itu bisa, selain bisa membuat amonia, nah penggunaan terbesarnya juga bisa digunakan dalam industri. Nitrogen yaitu salah satunya itu elektronik untuk flas udara dari tabung vakum sebelum tabung dimateraikan. Dalam operasi pengerjaan logam, nitrogen digunakan untuk mengontrol tungku atmosfer selama pemanasan dan pendinginan logam. Nah, nitrogen juga digunakan untuk membentuk berbagai bahan peledak. Contohnya kayak amonium nitrat, nitrogliserin, nitroselulose, dan juga trinitrotoluen atau TNT. Nah, selain itu juga nitrogen, jangan dulu di itu. Selain yang tadi gitu, nitrogen juga bisa bisa dijadikan beberapa macam lagi gitu yang eh, salah satunya itu sebagai pupuk. Terus juga bisa pembuatan pupuk untuk kertas, pembuatan garam nitrat dan asam nitrat. Terus juga nitrogen juga dapat mempercepat penyulingan minyak gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu fosfor. Asam fosfor yang mengandung 70% hingga 75% P2O5 telah menjadi bahan penting di dunia pertanian itu dan juga produksi tani lainnya. Fosfat juga bisa digunakan untuk produksi gelas spesial seperti yang digunakan pada lampu sodium. Nah, fosfor juga merupakan bahan penting bagi sel-sel protoplasma, jaringan saraf, dan tulang. Nah, kalsium fosfat kan di dalam kalsium fosfat juga terdapat fosfor ya teman-teman semua. Nah, jika di Cina gitu kalsium fosfat bisa dijadikan perabotan gitu. Nah, kemudian juga bisa untuk memproduksi monokalsium fosfat. Nah, selain itu juga fosfor juga bisa digunakan dalam memproduksi baja, perunggu fosfor, dan produk-produk eh, logam lainnya lah. Gitu. Boleh di next. Nah, kemudian juga unsur selanjutnya yaitu arsen. Nah, pada industri gitu, arsen bisa arsen pada pengerasan tembaga dan timbal bisa sebagai bahan pengisi pembentukan campuran logam, kemudian juga industri pengawet kayu untuk melapisi perunggu atau menjadikannya berwarna merah tua. Nah, kemudian juga bisa digunakan di industri untuk mencat keramik, kemudian juga gelas atau penjernih dari noda besi dan juga kertas dinding. Nah, eh, sebelumnya juga penggunaan arsen ini sangat bervariasi gitu ya teman-teman semua. Eh, Ditimbal biar senat juga kan ditimbal biar senat mengandung arsen lah. Nah, timbal biarsenat ini telah digunakan pada abad ke-20 gitu sebagai insektisida untuk buah gitu. Namun bisa mengakibatkan kerusakan otak para pekerja yang menyemprotnya. Boleh di next.
Nah, selanjutnya yaitu antimon. Nah, antimon eh, bisa dimanfaatkan dalam produksi industri semikonduktor, dalam produksi diodida dan detektor inframerah. Nah, sebagai sebuah campuran gitu ya, logam semu ini juga bisa meningkatkan kekuatan mekanik bahan. Manfaat yang paling penting gitu dari antimon ini sebagai penguat timbal untuk baterai. Nah, kegunaan-kegunaan lainnya juga bisa dijadikan sebagai campuran anti gores, korek api, obat-obatan, dan pipa. Nah, selain itu juga oksida dan sulfida antimon, kemudian juga sodium antimonat dan antimon triklorida bisa digunakan dalam pembuatan senyawa tahan api, keramik, gelas, dan cat. Gitu. Eh, Kemudian juga antimon sulfida alami atau stibnit diketahui telah digunakan sebagai obat-obatan dalam kosmetika dalam masa Bible. Boleh di next. Nah, unsur yang terakhir yaitu bismut gitu. Nah, bismut oxychloride digunakan dalam bidang kosmetik dan juga bismut subnitrat dan subkarbonat digunakan dalam bidang obat-obatan. Nah, bismut juga bisa kita gunakan di dalam produksi besi lunak. Nah, boleh mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Yusri, saya persilakan. Baik, terima kasih Yusril. Selanjutnya di sini ada bahaya unsur golongan 5A. Yang pertama di sini ada dampak pada makhluk hidup. Senyawa nitrogen dan fosfor dalam kadar tinggi dapat mengganggu fungsi fisiologis tubuh. Nah, terus juga nitrat dan nitrit dapat menyebabkan gangguan transport oksigen dalam darah atau biasa disebut dengan metemoglobinemia. Terus juga senyawa fosfor yang reaktif dapat menimbulkan iritasi kulit, luka bakar kimia, dan kerusakan jaringan. Dan arsenik dan antimon bersifat toksik dan dapat menghambat kerja enzim dalam tubuh. Terus juga ada paparan arsenik atau antimon dapat merusak sistem saraf, ginjal, dan hati. Dan beberapa senyawa golongan 5A bersifat karsinogenik jika terpapar jangka panjang. Terus paparan dosis rendah dapat memicu gangguan pencernaan, kelemahan otot, dan efek neurotoksik. Dan itu dampak bahaya unsur golongan 5A pada makhluk hidup. Selanjutnya pada lingkungan, yang pertama senyawa nitrogen, eh, nitrat atau amonium dapat memicu eutrofikasi di perairan. Dan eutrofikasi menyebabkan pertumbuhan alga berlebih yang menurunkan oksigen terlarut. Dan penurunan oksigen dapat memicu kematian organisme akuatik seperti ikan dan zooplankton. Terus juga fosfat dari pupuk dan deterjen memperburuk pencemaran air dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Terus senyawa arsenik dapat mencemari tanah dan air, lalu berakumulasi dalam rantai makanan. Terus kontaminasi arsenik pada air minum menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang bagi manusia. Dan selanjutnya partikulat antimon dan bismut dapat mengendap di tanah dan memengaruhi pH tanah. Lalu senyawa golongan 5A dapat mengganggu mikroorganisme tanah yang penting bagi kesuburan tanah itu sendiri. Oke, boleh di next. Karena udah habis ya pembahasan kali ini. Selanjutnya Yusli serahkan
kepada moderator. Kepada moderator disilakan. Oke, baik. Terima kasih Yusli. Mungkin selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan atau ingin bertanya itu boleh langsung saja on mic atau raise hand terlebih dahulu. Oke, mungkin di sini ada Fatimah Nurul Amanah. Boleh disebutkan nama serta kelompok. Ya, baik, terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya waktu gitu izin bertanya. Oh, saya dari kelompok satu. Perkenalkan saya Fatima dari kelompok satu, izin bertanya. Tadi itu kan di sempat disinggung dan dijelaskan gitu bahwa dari unsur golongan 5A ini dari atas ke bawah itu semakin dari non logam ke logam gitu. Nah, di situ tuh apa sih faktor-faktor kenapa dari golongan 5A itu adanya unsur non logam dan semakin ke bawah itu semakin logam gitu sifatnya. Gitu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Fatimah atas pertanyaannya. Oke, baik. Barangkali teman-teman yang lainnya ada yang bertanya. Kami di sini menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Oke, mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya kembali.
Oke, baik, mungkin sebelum menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya, mungkin di sini saya akan menjawab sebisa saya gitu pertanyaan dari Fatimah tadi. Yaitu pertanyaannya, dikatakan bahwa dari atas ke bawah dalam golongan itu sifat unsur berubah dari non-logam ke logam. Bisakah Anda, bisakah gitu jelaskan lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang dalam struktur atom yang bisa menyebabkan perubahan sifat ini? Nah, mungkin eh, di sini ada beberapa faktor itu ya yang bisa menyebabkan hal ini terjadi gitu. Nah, mulai dari peningkatan jari-jari atom, kemudian juga penurunan keelektronegatifan, serta juga energi ionisasi dari atas ke bawah gitu ya. Nah, misalnya jikalau dari peningkatan jari-jari atom, nah, kan dari atas ke bawah nih jumlah kulit elektron itu kan ada KLMN. Nah, dari atas ke bawah itu bertambah. Nah, akibatnya kan si jari-jari atomnya itu jadi semakin membesar. Nah, efeknya pada ikatan itu si elektron valensi atau yang digunakan untuk berikatan kan elektron valensi itu nah berada semakin jauh dari inti atom gitu sehingga gaya tarik inti terhadap elektron valensi ini menjadi melemah gitu. Nah, hal ini itu membuat si atom lebih sukar menarik elektron dari luar seperti dalam ikatan ionik atau ikatan kovalen polar itu dan lebih mudah juga untuk melepaskan elektron. Nah, kemudian juga faktor selanjutnya yaitu ada dari keelektronegatifan. Nah, sebelumnya kan keelektronegatifan itu merupakan suatu kecenderungan atom untuk menarik pasangan elektron dalam ikatan kovalen. Nah, jikalau dari atas ke bawah, karena jari-jari membesar dari atas ke bawah dan elektron valensinya itu semakin jauh dari inti, nah, kemampuan inti untuk menarik berkurang gitu. Nah, kemudian juga eh, peningkatan sifat logam. Nah, sifat logam itu kan didefinisikan sebagai kecenderungan untuk melepaskan elektron membentuk kation atau ion positif gitu. Nah, dari atas ke bawah atau jikalau dari atas ke bawah, energi ionisasi itu dan afinitas elektronnya itu akan menurun berbanding terbalik dengan jari-jari atom gitu. Sehingga kan akan bisa melepaskan elektron menjadi lebih mudah. Nah, akibatnya itu jikalau pada nya tinggi, kemudian juga lebih suka menerima atau berbagi elektron atau non logam gitu. Mungkin sekian. Oke, mungkin gimana Pak Tim? Apakah jelas atau Aman, aman. Terima kasih, Pak. ya siap intinya mah disebabkannya itu oleh peningkatan jari-jari atom, terus juga penurunan keelektronegativan serta juga energi ionisasi dari si unsur-unsurnya. Oke, mungkin barangkali dari teman-teman yang lainnya, barangkali ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin di sini ada Akbar itu boleh. Izin bertanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, eh pertanyaannya tuh, kan nitrogen tuh dikenal sangat inert, sedangkan fosfor tuh sangat reaktif. Apa perbedaan yang menyebabkan perbedaan sifat tersebut gitu?
Kenapa sangat beda pada satu golongan? Makasih. Oke, mungkin di sini udah ada dua pertanyaan ya. Di kolom chat juga ada pertanyaan dari saudari Arsen dan Antimon memiliki toksisitas yang sangat tinggi gitu, sementara bismut relatif tidak beracun dan justru digunakan dalam obat mah. Nah, penyebab perbedaan toksikologi yang signifikan ini meskipun mereka berada dalam golongan yang sama. Mungkin terima kasih ya sebelumnya atas pertanyaannya. Baik, izin menjawab pertanyaannya Akbar. Tadi itu pertanyaannya, nitrogen itu dikenal sangat inert, sedangkan fosfor itu dikenal sangat reaktif. Apa yang menyebabkan perbedaan sifat tersebut? Nah, meskipun nitrogen dan fosfor ini satu golongan gitu, tapi cara mereka tersusunnya itu berbeda dan itu tuh jadi ngebuat si sifat kimianya itu berbeda. Kalau nitrogen tuh sangat inert karena ikatannya tuh super kuat gitu kan. Nitrogen di alam itu berbentuk dalam N2 gitu ya. Jadi dua atom N terikat oleh ikatan rangkap tiga. Jadi ikatannya itu ada rangkap tiga. Nah, ikatan rangkap tiga itu kan sangat kuat gitu sehingga molekulnya itu stabil dan sulit diputus. Karena ikatannya susah diputus, jadi nitrogen itu kayak malas gitu bereaksi sama zat kimia yang lain gitu daripada eh, jadi lebih nyaman dengan si N-nya itu sendiri gitu, N sama N terangkap tiga daripada harus bereaksi sama zat yang lain gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ini tuh inert
Terus untuk fosfor itu tuh sangat reaktif karena ikatannya itu lemah gitu dan bentuk molekulnya itu kayak tegang gitu. Jadi fosfor ini tuh tidak membentuk ikatan rangkap tiga, jadi tidak stabil seperti N2. Terus fosfor juga umumnya berbentuk P4, sebuah molekul segi empat kecil. Terus bentuk P4-nya itu membuat sudut ikatannya itu sangat kecil gitu, kayak sebesar 60 derajat. Terus ini tuh menciptakan tegangan yang tinggi. Jadi ikatannya itu juga lemah, sehingga fosfor ini tuh mudah bereaksi dengan oksigen, halogen, atau panas kecil. Eh, jadi ibaratnya tuh si P4 itu kayak kotak kecil gitu yang sempit gitu, terus kayak gak nyaman gitu, jadi gampang pecah dan bereaksi. Jadi eh, kesimpulannya itu kayak apa ya? Si nitrogen itu disebut inert karena N2 itu punya ikatan terangkap tiga yang sangat kuat dan susah diputus. Kemudian untuk fosfor itu reaktif karena P4 punya ikatan lemah dan bentuk tegang, mudah pecah dan bereaksi. Jadi kayak gitu, Akbar. Cukup, cukup nggak? Cukup, makasih. Oke. Oke, izin menjawab ya dari pertanyaan Iis. Yaitu arsen dan antimon memiliki toksitas yang sangat tinggi. Nah, sementara bismut relatif tidak beracun dan justru digunakan dalam obat mah. Apa yang menyebabkan perbedaan toksikologi yang signifikan ini meskipun mereka berada dalam golongan yang sama? Atau secara ringkasnya gitu ya, pertanyaan itu mengapa arsen dan antimon itu beracun, tetapi bismut tidak? Nah, adapun alasannya, yang pertama itu perbedaan ukuran atom dan afinitas terhadap gugus sulfhidryl SH. Nah, yang di mana arsen dan antimon ini memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap gugus SH. Nah, gugus SH ini pada protein dan enzim sel. Nah, ketika masuk ke tubuh, arsen dan antimon ini mengikat gugus SH sehingga enzim tidak dapat berfungsi. Nah, proses metabolisme itu terganggu, sel mengalami kerusakan atau kematian pada sel. Terus juga bismut memiliki atom jauh lebih besar dan kurang reaktif. Nah, sehingga bismut tidak mudah mengikat enzim atau protein tubuh. Nah, jadi arsen dan antimon itu sangat reaktif terhadap sistem biologis dan BI itu kurang reaktif. Terus juga alasan yang kedua, stabilitas senyawa di dalam tubuh. Nah, senyawa arsenik ya dan antimon sangat larut dan stabil di dalam tubuh. Nah, sehingga bisa diserap dengan mudah, terus juga tersebar melalui darah, terus juga menumpuk pada organ tubuh, memberi efek toksik yang jangka panjang. Nah, namun senyawa bismut umumnya tidak stabil dalam tubuh dan sukar diserap oleh usus. Nah, sehingga hanya sedikit yang masuk ke pembuluh darah.
sisanya keluar lagi melalui tinja. Lalu alasan yang ketiga itu perbedaan bentuk oksidasi yang dominan dan reaktivitasnya. Adapun arsen dan antimon dalam bentuk oksidasi yang tinggi maupun yang kecil memiliki kemampuan kuat untuk menggantikan fosfat di reaksi biokimia. Terus juga mengganggu pembentukan ATP, lalu merusak sistem respirasi sel. Nah, pada bismut lebih stabil dalam bentuk bilangan oksidasi yang kecil, yang dimana itu kurang reaktif dan tidak ikut campur dalam metabolisme sel. Terus juga efek biokimianya, arsen itu mengganggu produksi energi ATP ya, yang udah dijelaskan tadi, yang dimana arsen itu dapat menggantikan fosfat pada reaksi fosforilasi sehingga sel-sel itu gagal menghasilkan ATP, terus juga menghambat pirufat dehidrogenasi atau biasa disebut dengan jalur energi itu bisa berhenti. Terus juga antimon itu memiliki mekanisme yang toksik seperti arsen tersebut. Lalu pada bismut itu membentuk senyawa tidak larut dalam tubuh. Nah, banyak garam bismut yang mengendap sebagai kompleks tidak larut sehingga hampir tidak masuk ke sel darah atau sel-sel jaringan. Terus juga toksisitasnya sangat rendah dan aman digunakan dalam dosis obat. Nah, B itu bismut itu cenderung tetap di saluran pencernaan sebagai senyawa inert. Mungkin sekian ya. Eh, di, ditanya lagi ke Iis apa sudah cukup? Baik, izin bertanya teman-teman. Perkenalkan nama saya Via Apifah Fauzia dari kelompok 4. Izin bertanya, tadi kan di slide terakhir itu ada katanya senyawa nitrogen dapat memicu eutrofikasi yang bisa menyebabkan pertumbuhan alga berlebih. Nah, itu eh, pertumbuhan alga berlebih yang bisa menurunkan oksigen terlarut. Nah, mau dijelasin gitu gimana proses terjadinya si eutrofikasinya sama gimana penurunan oksigen terlarut bisa menyebabkan kematian organisme akuatik. Terima kasih. Oke, terima kasih Via. Tadi teh dari kelompok berapa? 4. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan boleh. Kami menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Di sini ada Via dan Mas Ayu, yang dimana pertanyaannya itu bahaya golongan 5A arsenik. Nah, kenapa menghentikan kerja enzim bisa langsung merusak banyak organ penting seperti otak, ginjal, dan hati? Oke, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Mas Ayu gitu. Bahwasanya pertanyaannya di slide terakhir itu ada bahaya golongan 5A, arsenik dan antimon merusak dengan cara menghentikan kerja enzim gitu. Nah, kenapa menghentikan kerja enzim?
bisa langsung merusak banyak organ penting seperti otak, ginjal, dan hati. Nah, perlu diketahui gitu ya sama teman-teman semua bahwasanya enzim itu merupakan mesin gitu, mesin yang menjalankan semua proses kimia yang ada di dalam sel. Mungkin enzim-enzim ini merupakan bisa dianalikan ya. Tadi udah dijelasin kayak seperti mesin, terus juga bisa analogikan seperti robot rakit dan pekerja di dalam pabrik tersebut. Nah, fungsi enzim ini itu si enzim ini bisa mengatalisis atau mempercepat itu hampir semua reaksi biokimia yang ada di dalam tubuhnya. Contohnya kayak seperti memproduksi energi atau mengubah makanan menjadi ATP atau mata uang energi sel. Nah, terus juga bisa sebagai detoksifikasi atau memecah racun. Kemudian juga bisa mensintesis atau membuat protein, DNA, hormon, dan komponen sel lainnya. Terus juga ada praktik ini. Bagaimana sih si arsenik ini dan antimon ini bisa menghentikan kerja enzim ini? Nah, mekanisme utamanya itu adalah dengan berikatan pada gugus fungsional enzim yang vital, terutama gugus tiol atau min SH gitu. Nah, ligan tiol atau SH ini memiliki gugus sulf sulfidril gitu. Nah, banyak enzim ini memiliki gugus sulfidril ini. Nah, pada situs aktifnya atau bagian enzim yang mengikat substrat. Nah, gugus ini sangat penting untuk mengikat substrat dan mengkatalisis reaksi. Nah, kemudian jika reaksi dengan eh, AS atau SB gitu. Nah, arsenik dan antimon ini memiliki afinitas yang sangat tinggi untuk mengikat gugus SH ini. Nah, konsekuensinya si struktur enzim ini bisa berubah. Ikatan ini bisa membentuk atau mengubah bentuk gitu 3D enzim. Terus juga situs aktifnya bisa terganggu. Nah, si substrat tidak bisa lagi masuk atau bereaksi dengan benar. Kemudian juga enzim bisa menjadi non-aktif. Nah, mesin seluler itu bisa menjadi macet atau si mesin tadi kan si enzim itu kita analogikan sebagai mesin si enzim itu kan. Nah, si mesin itu bisa menjadi macet gitu dan tidak bisa menjalankan fungsinya. Nah, sebagai kesimpulannya gitu ya, mungkin menghentikan kerja enzim itu oleh arsen atau antimon itu bukan hanya mematikan satu mesin, tetapi juga bisa melumpuhkan semua jaringan-jaringan proses biokimia yang saling terhubung gitu, yang menjadi fondasi dalam kehidupan sel-sel. Organ-organ dengan metabolisme tinggi dan fungsi detoksifikasi atau membuang racun tadi kan seperti hati, ginjal, dan otak adalah yang paling rentan karena paling bergantung pada enzim-enzim ini. Mungkin sekian bagaimana Mas Ayu? Apakah cukup atau ada tambahan lagi atau kurang?
menjawab dari pertanyaan Saudari Via ya, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana proses terjadinya eutrofikasi yang dapat terlarut dan juga bisa menyebabkan kematian organisme akuatik. Nah, adapun proses terjadinya eutrofikasi ini salah satunya bisa disebabkan oleh dari unsur atau senyawa dari golongan 5A itu sendiri. Yang pertama itu masuknya nutrien berlebih ke perairan. Nah, nutrien ini tuh seperti nitrat, terus juga amonium dan juga fosfat. Nah, itu tuh masuk ke air itu tuh melalui pupuk atau limbah domestik atau limbah industri. Nah, terus peningkatan nutrisi ini tuh memicu pertumbuhan alga secara cepat. Nah, alga dan fitoplankton menggunakan nutrisi tersebut sebagai sumber pertumbuhan. Ketika konsentrasinya sangat tinggi, terjadi ledakan populasi alga dan alga pun menutupi permukaan air. Nah, sehingga lapisan alga yang tebal menghalangi cahaya matahari masuk ke bawah permukaan air, sehingga tanaman air dan organisme fotosintetik di kedalaman tidak dapat tumbuh. Terus juga eh, alga itu terurai sehingga setelah nutrisi habis atau kondisi tidak mendukung, alga yang tumbuh berlebihan akan mati, terus juga bangkai alga mengendap dan menjadi sumber bahan organik yang harus diuraikan oleh bakteri. Nah, bakteri pengurai itu bekerja dengan cepat karena banyaknya alga yang mati. Terus bakteri itu menguraikan sisa alga dalam jumlah besar. Nah, proses penguraian ini tuh memerlukan oksigen terlarut dalam air. Nah, apabila oksigen terlarut itu menurun drastis ya karena bekerjanya bakteri pengurai, yang dimana bakteri itu menggunakan oksigen dalam jumlah besar untuk menguraikan alga. Nah, kadar oksigen di air turun bahkan bisa mendekati nol. Nah, sehingga organisme akuatik yang hidup dalam air tersebut kekurangan oksigen. Nah, sehingga terjadilah pencemaran pada air tersebut. Bagaimana dari Saudari Via, apa sudah cukup? Cukup. Terima kasih.
Oke, izin menjawab ya dari pertanyaan Nadira. Yang bagian bahaya itu dikatakan bahwa beberapa senyawa golongan 5 itu bersifat karsinogenik jika terpapar jangka panjang. Senyawa atau unsur mana saja yang termasuk dalam kategori ini dan apa kriteria yang digunakan untuk menetapkan bahwa unsur tersebut bersifat karsinogenik. Nah, meskipun golongan 5 itu terdiri dari unsur-unsur yang berbeda, yang berada dalam satu kelompok yang sama, tetapi tidak semua anggotanya memiliki resiko yang bahaya karsinogenik. Nah, unsur yang paling dikenal gitu ya, memiliki sifat karsinogenik kuat, yaitu seperti arsenik. Nah, dalam bentuk anorganik seperti arsenit atau arsenat, arsenik telah terbukti secara meyakinkan menyebabkan kanker pada manusia. Nah, adapun lembaga internasional seperti IA, IARC yang mengklasifikasinya sebagai grup 1. Nah, yang dimana kategori tertinggi yang berarti bahwa zat tersebut memang terbukti menyebabkan kanker pada manusia. Adapun paparan arsenik terutama melalui air minum atau lingkungan kerja setelah berhubungan dengan peningkatan risiko kanker kulit, paru-paru, kandung kemih, ginjal hingga hati, toksitas karsinogenik arsenik disebabkan oleh kemampuannya mengganggu metabolisme sel yang mana memicu stres oksidatif. Nah, serta mengganggu mekanisme perbaikan DNA sehingga kerusakan sel dapat berkembang menjadi kanker. Nah, terus juga selain arsenik, di sini ada antimon terutama dalam bentuk antimoni trioxide atau Sb2O3. Namun, eh, sebagian besar data berasal dari penelitian hewan laboratorium gitu yang menunjukkan peningkatan kejadian tumor pada paru-paru. Nah, antimon ini juga diklasifikasikan oleh lembaga yang tadi ya, IARC, sebagai grup 2B yang dimana mungkin bersifat karsinogenik pada manusia. Artinya, ada indikasi bahwa antimon dapat menyebabkan kanker. Tetapi, bukti pada manusia itu belum cukup kuat atau belum konsisten. Terus juga ada nitrogen sebagai unsur sebenarnya tidak bersifat karsinogenik. Namun dalam kondisi tertentu, senyawa yang berasal dari nitrogen seperti nitrat dan nitrit dapat berubah menjadi nitrosamin, yaitu kelompok senyawa yang telah terbukti gitu sebagai karsinogen kuat atau grup 1. Nah, proses konversi ini dapat terjadi dalam makanan, terutama pada daging olahan atau dalam lambung di lingkungan asam. Terus juga nitrosamin bersifat genotoksik ya, ya dan dapat merusak DNA secara langsung. Nah, di sisi lain, eh, unsur kayak bismut dan fosfor itu tidak diklasifikasi sebagai karsinogenik. Nah, bismut bahkan digunakan dalam obat karena sifatnya yang tidak reaktif dan minim absorpsi tubuh. Nah, sehingga tidak mengganggu metabolisme sel seperti arsenik dan antimon. Terus juga fosfor unsur yang tidak menunjukkan bukti karsinogenik, meskipun beberapa bentuknya dapat bersifat korosif atau berbahaya dalam cara lain. Nah, begitu mungkin dari saudari Nadira gimana? Pak, sudah cukup?
Oke, mungkin selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari saudara Aziz gitu. Bahwasanya pertanyaannya masih berkaitan dengan eutrofikasi, tapi lebih ke dasarnya. Nah, fosfor memberikan dampak positif dan manfaat seperti sebagai penyusun tulang dan seterusnya. Gitu. Di sisi lain juga memberikan dampak negatif seperti fenomena eutrofikasi. Nah, mengapa hal demikian dapat terjadi? Apakah karena faktor pengaruh atom lain yang mengikat fosfor? Nah, kemudian pertanyaan kedua, mengapa pada HNO2 diberi nama asam nitrit, tetapi ketika NO2 saja diberi nama nitrogen dioksida? Mungkin yang pertama ya, mengapa apa di sisi lain si fosfor itu si fosfor itu memberikan dampak negatif seperti fenomena eutrofikasi. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Nah, eh, sebelumnya kan fosfor itu merupakan unsur esensial bagi kehidupan ya. Untuk di biologis itu fosfor itu kan udah disebutkan juga tadi sebagai DNA dan RNA. Terus juga berguna juga untuk ATP atau molekul penyimpan energi, untuk fosfolipid, kemudian juga untuk tulang dan gigi atau kalsium fosfat. Nah, tadi kan pertanyaannya itu mengapa hal demikian dapat terjadi, dampak dari dampak negatif seperti fenomena eutrofikasi. Nah, mungkin di sini bukan karena pengaruh atom lain ya, mungkin di sini lebih berbahaya, fosfor menjadi bahaya karena bukan karena jenis ikatannya, tetapi karena jumlahnya yang berlebih gitu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui gitu kan, fosfor itu merupakan eh, merupakan bisa apa sih, di dalam pupuk kan ada NPK atau nitrogen, fosfor dan kalium. Nah, itu kan berarti fosfor itu eh, makhluk hidup itu kan pasti membutuhkan fosfor, tapi hanya dalam jumlah yang kecil. Nah, kasus di sini yang ditanyakan oleh Ajis, mengapa itu eutrofikasi itu bisa terjadi, itu dampak negatifnya menjadi eutrofikasi oleh si fosfor ini. Nah, mungkin si fosfor itu menjadi berbahaya bukan karena jenis ikatannya ya, tetapi karena jumlahnya yang berlebih, seperti contoh sedih kasusnya ya, kayak di bendungan kan sering terjadi eceng gondok yang tumbuh yang lebat gitu kan. Nah, itu kan disebabkan oleh beberapa hal gitu, kayak limbah domestik kan. Limbah domestik itu mengandung beberapa macam limbah kan, kayak limbah hasil cucian, limbah hasil cucian lah, yang mana limbah hasil cucian itu pasti mengandung dari di not apa sih, eh, deterjen, sabun cuci. Nah, sabun cuci itu kan pasti mengandung fosfor gitu kan. Sebagaimana yang kalau teman-teman masih ingat gitu kan, bahwasanya pas mata kuliah apa gitu, pernah Prof Ida pernah menyebutkan kan, bahwasanya si hasil cucian itu bisa dijadikan sebagai pupuk. Nah, mungkin bukan mungkin sih. Nah, hasil cucian itulah yang menjadikan si eceng gondok yang tumbuh lebat di berbagai bendungan itu disebabkan oleh si sabun cucian itu yang mengandung fosfor yang berlebih gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, mengapa pada HNO diberi nama asam nitrat, HNO2 diberi nama asam nitrit, tetapi ketika NO2 diberi nama nitrogen dioksida. Nah, perbedaannya itu kan udah jelas ya, bahwasanya kalau HNO2 itu berupa asam, sementara NO2 itu berfasa gas gitu. Nah, eh, perbedaan ini mungkin muncul karena aturan penamaan senyawa anorganik berbeda. Nah, tergantung apakah senyawa itu asam, oksida, atau senyawa molekuler biasa.
Nah, mengapa hal ini terjadi? Nah, eh, eh, hal ini bisa terjadi karena si senyawa ini kan jenisnya berbeda. Kalau HNO2 itu asam okso, sedangkan NO2 itu oksida atau oksida kovalen. Mungkin secara singkatnya gini ya, mungkin untuk HNO2 dinamakan asam nitrit karena merupakan asam okso dan mengikuti nama anilnya, yaitu kan nitrit, anilnya NO2 nitrit. Nah, NO2 dinamai dioksida karena merupakan oksimer kovalen. Mungkin sekian gimana saudara. Okso itu apa? Izin menjawab ya yang tadi okso. Nah, okso itu berasal dari kata oksigen. Nah, jadi sesuai namanya asam okso yang dimana asam okso itu asam yang struktur dasarnya itu terdiri dari unsur pusat. Unsur pusat itu yang X ya pada slide tata nama. Terus juga ada eh, oksigen, terus juga ada hidrogen. Nah, yang dimana hidrogen ini bisa disebut sebagai asam. Nah, jadi oksigen ini berikatan dengan unsur pusatnya. Mungkin seperti itu. Apa sudah jelas atau ingin menanggapi atau tambahan terlebih dahulu? Oh, cukup. Oke, makasih. eh, Barangkali dari teman-teman semua yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau dirasa sudah cukup. Oke, mungkin dikarenakan waktu juga akan segera berakhir gitu, mungkin dicukupkan sekian kelompok dari presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Selama presentasi berlangsung, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.